Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda dirahmati Allah, masih membahas tentang tema tentang hari ini yang luar biasa ya. Jangan ketika asal teriak menjadi fitnah. Nah sekarang kita lanjut lagi, tadi ada pertanyaan bahwa orang-orang yang terkena fitnah katanya ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang namanya menghibur hambanya. Nah pertanyaannya, emang benar Ustadz Syam? Terus hadiahnya apa? Dari Allah, mohon izin menjelaskannya. Iya, pertanyaannya gampang banget nih. Tapi guruku Habib Jawabannya Sulaiman, susah. Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara Allah menghibur hambanya yang menjadi korban fitnah? Maka sebagai hamba harus melakukan dulu beberapa hal ketika terkena fitnah. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, maka dikatakan fasabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang penuh dengan keindahan. Karena subhanallah ternyata ketika Nabi Yusuf alaihissalam terkena fitnah, ya difitnah dalam hal berdua-duaan bersama dengan istri Perdana Menteri pada saat itu, maka ternyata dipanggillah ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang memfitnahnya oleh sang istri Perdana Menteri. Lalu ternyata ada hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala dalam skenario yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf pun akhirnya menjadi seorang menteri yang luar biasa pada saat itu. Itu baru hadiah di dunia. Kemudian kenapa Allah memberikan hadiah? Bukan karena difitnahnya, tapi karena ia mampu untuk bersabar dalam fitnah tersebut. Bersabar itu bukan diam. Bersabar dalam Al-Quran disebutkan berusaha dengan maksimal untuk yang namanya berikhtiar, walaupun mungkin ujian terus datang menerpa, namun dia berusaha dengan maksimal. Ada orang yang memfitnah kita dengan suatu keburukan, maka kita balas dengan kebaikan. Maksudnya balas mereka, diamkan mulut mereka dengan kesuksesan. Dan juga ketika ada fitnah bukan berarti kita diam, membiarkan fitnah itu tersebar kemana-mana. Berarti kita membiarkan orang berdosa. Dalam Al-Quran disebutkan, in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu. Kalau ada berita besar, ya naba itu artinya berita besar yang menggegerkan, yang menghebohkan, maka fatabayyanu, tabayyun dulu, ya klarifikasi dulu, karena kasihan juga orang-orang yang senantiasa memfitnah kalau mereka sebenarnya tidak mengenal kita lalu mereka memfitnah kita. Maka berikan klarifikasi sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah di dunia bagi kita. Kemudian hadiah yang paling besar sebenarnya bukan di dunia, tapi ternyata di akhirat. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salamun alaikum bima sabartum. Dikatakan kepada mereka yang mampu bersabar akan dunia, akan ujian dunia, salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan, ulaika alladzina yujzauna bima sabaru. Inilah balasan bagi orang-orang yang bersabar, bighairi hisab, unlimited pahala. Jadi kalau dikatakan hadiah paling besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah unlimited pahala bagi mereka yang mampu bersabar. Sebenarnya kita hidup di dunia ini ujiannya banyak. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kita pasti akan diuji dengan ketakutan, kekhawatiran akan difitnah, kekhawatiran banyak yang memfitnah, ketakutan akan nanti misalnya kesuksesan, ternyata ada orang yang tidak suka dan pasti ada yang tidak suka. Tidak bisa kita mengambil hati semua orang. Kata Imam Syafi'i, tidak mungkin seseorang yakni membuat orang lain semuanya mencintainya. Pasti diantaranya ada yang iri hati kepadanya. Ada orang yang tidak suka dengannya, maka kekhawatiran ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang mampu untuk bersabar. Jadi hadiahnya bukan karena fitnahnya, tapi hadiahnya karena kesabaran menghadapi fitnah tersebut. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi dalam menghadapi fitnah juga harus ada strateginya ya. Benar. Jadi nggak bisa juga kita langsung menggebu-gebu juga mencari klarifikasi sana ke sini. Iya. Akhirnya malah jadi menimbulkan fitnah baru. Betul. Oh benar tuh orang kebakaran jenggot dia. Orang dia salah gitu. Berarti nggak salah. Jadi ada strateginya nih Masya Allah. Nah, sekarang